Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dava Fursi Fadila dengan NIM 22111919058 dari kelas Teknik Elektro B. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang operation amplifier, diantaranya penguat pembalik atau inverting amplifier. Yang kedua ada rangkaian penjumlah membalik atau inverting adder. Yang ketiga adalah penguat tak membalik atau non-inverting amplifier. Yang keempat adalah rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder. Yang kelima adalah rangkaian penguat selisih. Yang keenam rangkaian pembanding atau komparator. Yang ketujuh ada IZCD with hysteresis atau kepanjangan dari IZCD adalah inverting zero comparator detector. Dan yang kedelapan adalah NIZCD with hysteresis. Kepanjangan NIZCD adalah non-inverting zero comparator detector. Dan yang terakhir adalah IVLD with hysteresis atau inverting voltage level detector with hysteresis. Yang pertama adalah penguat pembalik atau inverting amplifier. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka I melewati RF. RF ini adalah ini. RF sebagai resistansi feedback. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa inverting amplifier pasti si tegangan masukannya ini masuk ke pin negatif, dan ini tuh bersifat mengubah fasa si tegangan inputnya menjadi sebesar 180 derajat. Jadi jika ini masuknya positif, maka keluaran di VO ini adalah akan menjadi negatif, dan jika ini tegangan masukannya negatif, maka akan keluar positif. Jadi untuk menghitung VRF-nya sama dengan I dikalikan dengan RF sama dengan I ini bisa diuraikan menjadi VI atau tegangan input dibalikan dengan resistansi input dikalikan dengan RF atau resistansi feedback. Polaritasnya negatif pada RF pada terminal keluaran VO, maka VO sama dengan negatif VRF sama dengan negatif VI per RI dikali RF sama dengan negatif RF per RI dikalikan dengan VI. Jadi jika ada yang bertanya seberapa besar penguat pembalik ini melakukan penguatan, tergantung dengan penghitungan dari resistansi feedbacknya dibalikan dengan resistansi input dikalikan dengan tegangan inputnya. Contoh soalnya adalah ini si tegangan masukannya positif, masuk ke pin negatif, diketahui RF-nya sebesar 100 kilo ohm, RI-nya sebesar 10 kilo ohm, dan VI-nya adalah 1 volt, dan RL-nya adalah 25 kilo ohm. Hitung arus, tegangan output, penguatan, IL, dan IO. Jawabannya adalah untuk menghitung arus sama dengan VI atau tegangan input dibalikan dengan RI atau resistansi input sama dengan 1 volt dibagi dengan 10 kilo ohm sama dengan 0,1 mA. Dan untuk tegangan output atau VO sama dengan negatif RF dibagi RI dikalikan dengan VI sama dengan negatif 100 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm dikalikan dengan 1 volt sama dengan negatif 10 volt. Jadi ini adalah tegangan keluarannya. Untuk ACL atau jumlah penguatannya berapa sama dengan negatif RF dibagikan dengan RI sama dengan negatif 100 dibagikan 10 kilo ohm sama dengan negatif 10. Ini tuh jadi besar penguatannya itu sebesar 10 kali penguatan. Untuk IL-nya sama dengan 0 dikurangi VO dibagikan dengan RL sama dengan 0 dikurangi VO-nya sama dengan negatif 10 dibagikan dengan RL-nya 25 kilo ohm sama dengan 0,4 mA, dan untuk IO-nya atau arus keluarannya sama dengan arus masuk ditambah dengan IL sama dengan 0,1 tambah 0,4 sama dengan 0,5 mA. Dan untuk tegangan negatif sebagai masukannya, ini kan tadi yang tadi positif, yang ininya sekarang yang negatif tegangan masukannya. RF-nya masih sama 250 kilo ohm, RI-nya masih sama 10 kilo ohm, hanya saja VI-nya yang berbeda, minus 0,5 volt, dan RL-nya masih sama 25 kilo ohm. Untuk mencari I-nya sama dengan tegangan input dibagi dengan resistansi input, 0,5 volt dibagi dengan 10 kilo ohm sama dengan 0,05 mA. Untuk VO-nya sama dengan negatif RF dibagi RI dikali VI, sama dengan negatif 250 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm dikalikan dengan minus 0,5 volt sama dengan 12,5 volt. Ini untuk tegangan keluarannya. ACL-nya atau jumlah penguatannya adalah negatif RF dibagi RI sama dengan negatif 250 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm sama dengan negatif 25. Dan untuk IL-nya VO dibagikan dengan RL. Mengapa tidak harus 0 dikurangi VO dulu? Karena ini tuh si tegangannya itu sudah masukkan atau si tegangan keluarannya sudah menjadi positif. Jadi tidak perlu
menggunakan 0 dikurang lagi. Jadi langsung saja VO sama dengan 12,5 dibagi 25 kilo ohm sama dengan 0,5 miliampere. Dan untuk I/O atau arus keluarannya adalah arus ditambah IL sama dengan 0,05 tambah 0,5 sama dengan 0,55 miliampere. Ini adalah gambar contoh rangkaiannya. Ini si tegangan AC-nya melewati RI dulu atau resistansi input, masuk ke kaki pin negatif. Dan ini untuk diagram tegangannya. Jika VI-nya atau tegangan masukannya positif ke atas, maka VO ini akan berubah 180 menjadi ke bawah. Begitu pula sebaliknya. Yang selanjutnya ada rangkaian penjumlah membalik atau inverting adder. Dengan 3 masukan op-amp, yaitu V1, V2, dan V3, maka dapat dirumuskan jika R1-nya tidak sama dengan R2 dan tidak sama dengan R3 dan tidak sama dengan RF, maka rumus VO-nya sebagai berikut. Yang di bawah ini, VO sama dengan negatif RF dibagi RE dikali VI, ditambah negatif RF dibagi R2 dikali V2, ditambah RF dibagi R3 dikali V3. Dan ini jika R1-nya sama dengan R2 dan sama dengan R3 dan sama dengan RF, maka VO-nya sama dengan negatif V1 tambah V2 tambah V3. Dan jika jumlah masukan sebanyak R di mana R1 tambah R1 sama dengan R2 sama dengan R3, maka sama dengan R, maka VO-nya ini adalah V1 tambah V2 tambah V3 tambah Rn dibagikan dengan N. N ini adalah seberapa banyak nanti resistor yang digunakannya. Yang selanjutnya ada penguat tak membalik atau non-inverting amplifier. Seperti yang sudah kita ketahui, jika penguat tak membalik, pasti tegangan masukannya ini masuk ke kaki pin positif. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari VO sini melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan IRF sama dengan VI per RI dikalikan dengan RF. Polaritasnya positif pada RF pada terminal keluaran VO, maka besarnya VO merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga VO sama dengan VRF tambah VI. VO sama dengan VRF tambah VI sama dengan V-nya ini bisa diuraikan menjadi VI per RI atau tegangan input dibagi resistansi input dikalikan dengan RF ditambah VI sama dengan RF per RI dikali VI tambah VI. Untuk VO-nya sama dengan RF per RI tambah 1 kalikan dengan VI. Dengan menggunakan gain tertutup ACL ini adalah penguatan, maka penguatannya sama dengan VO-nya dibagi dengan VI, tegangan input, sama dengan RF per RI tambah 1. Jadi resistansi feedback dibagi resistansi input ditambah dengan 1. Dan untuk IL-nya adalah VO, tegangan output, dibagikan dengan RL. Rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan, masukan pada masukan positif op-amp didapatkan VI atau tegangan input sama dengan R2 dibagi R1 tambah R2 dikalikan dengan V1 ditambah dengan R1 dibagi dengan R1 tambah R2 dikalikan dengan V2, maka VO-nya adalah RF atau maka tegangan keluarannya adalah resistansi feedback dibagikan dengan resistansi input ditambah 1 dikalikan dengan R2 dibagi R1 tambah R2 dikali V1 ditambah R1 dibagi R1 tambah R2 dikalikan dengan V2. Dan untuk ACL atau penguatannya sama dengan VO per VI atau tegangan output dibagi tegangan input. Rangkaian penjumlah tak membalik. Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N, masukan dengan R, sama semua kecuali RF dan nilai RF, sama dengan RF sama dengan N-1, maka besarnya tegangan output sama dengan VO-nya V1 tambah V2 dan ditambah V3. Rangkaian penguat selisih terdiri dari penguat pembalik dan penguat tak membalik. Jadi sini tuh ada penguat inverting dan penguat non-inverting. Untuk menghitung VO-nya adalah VO sama dengan RF per RI atau resistansi feedback dibagi resistansi input ditambah 1 ditambah R1 dibagi R1 tambah R2 dikali V2 dikurangi RF per RI dikali dengan VI.
Jika nilai perbandingan resistor seimbang, maka RI per R1 sama dengan RF per R2. Maka VO sama dengan RF per R1 dikalikan V2 min V1. Rangkaian pembanding atau komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Jadi, sebelumnya rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise. Jadi, ini tuh membandingkan si sinyal input dengan tegangan referensi. Sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator, tegangan output atau VO didapatkan dari selisih tegangan atau ED. ED ini kan sudah dijelaskan kemarin bahwa ED adalah selisih tegangan. Jika ED positif, maka VO sama dengan positif. Jadi jika di sini, jika si ED-nya positif, maka VO-nya sama dengan plus V1. Jadi ini jika ED-nya nih, ED-nya positif, maka VO-nya plus V1 dan sebaliknya. Saat noise timbul pada input EN, maka kaki inverting pada input menjadi VI plus VN, sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 min VI plus VIN sama dengan min VIN plus VN. Bisa dilihat jika si ini kan VO-nya ini V1, ini min V1. Detektor pembalik menyilang 0 dengan hysteresis atau bahasa Inggrisnya adalah inverting zero comparator detector with hysteresis. Untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback kemasukan positif, input positif, feedback. Output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan, yaitu plus V1 dan min V1. Ciri pembanding adalah feedback masukan plus op-amp. Misalkan pertama kali op-amp diaktifkan, VO berada pada plus V1 dengan tegangan masukan sebesar masukan positif sebesar R2 per R1 tambah R2 ditambah dengan V1. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage atau VUT. Jadi jika si VLT-nya berada di jika si VI-nya berada di bawah VLT, maka plus V1. Terus di plus V1 jika si VI-nya masih berada di bawah VUT, dan jika sudah di atas VUT maka akan berubah menjadi min V1. Jadi VUT sama dengan R2 dibagi R1 tambah R2 ditambah V1. Tegangan ED sama dengan VUT dikurangi VI atau tegangan input. VUT ini seperti yang sudah diketahui adalah upper threshold voltage atau tegangan upper threshold. Selama tegangan input VI lebih kecil dari VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan VO sama dengan positif V1. VI lebih kecil dari VUT di bawah sini, maka ini akan plus V1 VO-nya. Bila tegangan VI naik sampai dengan lebih besar dari VUT, seperti ini lebih besar dari VUT, maka si VO-nya akan berubah menjadi min V1. Karena tegangan VO sama dengan min V1, maka tegangan feedback masukan menjadi R2 per R1 tambah R2 dikalikan dengan min V1. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback lebih kecil dari VO, maka dinamakan VLT atau low. Jadi nilai VLT sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikali dengan negatif V1. V1-nya adalah V saturasi. Karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya hysteresis atau VH, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah. VH sama dengan VUT dikurangi dengan VLT. Jadi yang paling tinggi dikurangi dengan VLT yang paling bawah. Selain adanya hysteresis, ada pula tegangan tengah atau center voltage atau VCTR yang dapat dirumuskan VCTR sama dengan VUT dikurangi VLT dibagi 2. VUT sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikalikan dengan plus V1, dan jika VLT-nya adalah
R2 per R1 tambah R2 dikalikan dengan negatif V1. Selanjutnya ada NIZCD atau non-inverting zero comparator detector with hysteresis. Rangkaian detektor penyilang 0 tak membalik yang bersifat open loop jika mendapatkan noise maka akan mengalami kesalahan pada VO di sekitar crossing. Jika non-inverting pasti si VI-nya ini akan masuk ke pin positif, dan jika ini kan inverting pasukan VI-nya ini akan masuk ke pin negatif. Apabila R dan feedback sama dengan M dikalikan dengan R, maka besarnya VUT sama dengan min V1 dibagikan dengan M, dan VLT sama dengan plus V1 dibagikan dengan M. M ini adalah jumlah resistor feedback yang akan digunakan. Jadi bisa, jika untuk mencari VH-nya masih sama dengan VUT dikurangi dengan VLT, dan VCTR atau tegangan center sama dengan VUT dikurangi VLT dibagi 2. Yang selanjutnya ada detektor pembalik taraf tegangan dengan histeresis atau inverting voltage level detector with hysteresis. Apabila tegangan pembanding tidak 0, tapi suatu tegangan referensi atau Vref, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan VO dengan referensi, sehingga didapatkan persamaan VUT sama dengan N dikalikan dengan R dibagi dengan R plus N dikali R dikalikan dengan V referensi ditambah R dibagi R tambah N dikali R plus V1 sama dengan N dibagi 1 plus N dikalikan dengan Vref dikali plus V1 dibagi 1 plus N. Dan untuk VLT-nya sama dengan N dikalikan dengan R dibagi R ditambah N dikali R dikalikan dengan Vref ditambah R dibagi R tambah N kali R dikalikan dengan negatif V1. Karena ini low, kalau yang up ini plus V1, kalau yang low ini akan menjadi min V1 sama dengan N dibagi 1 plus N dikalikan dengan V referensi dikalikan dengan negatif V1 dibagi 1 plus N. Jadi kita tadi sudah mempelajari bagaimana inverting, bagaimana penguat pembalik atau inverting amplifier, terus cara menghitungnya, terus bentuk blok diagram tegangannya, terus rangkaian penyumblah pembalik atau inverting adder, non-inverting amplifier atau penguat tak membalik. Yang selanjutnya ada rangkaian penyumblah tak membalik, terus ada rangkaian penguat selisih, ada juga rangkaian pembanding atau komparator, ada juga IZCD with hysteresis, dan ada juga NIZCD with hysteresis, dan yang terakhir adalah IVLD with hysteresis. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.